Tandeng, Shalom Jemaat FGF dan selamat datang dalam ibadah online FGF City Park Semarang, Minggu 19 April 2020. Tuhan Yesus baik dan selalu baik, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari bersorai-sorai tinggikan namanya. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Mari berikan waktu yang terbaik buat Tuhan dan selamat beribadah. Kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas atas ruang dan waktu, dan kami tahu ketika kami sungguh-sungguh menyembah Engkau dimanapun kami berada, Allah hadir, Allah menjamah, Allah memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau hadir di tengah kami. Oh, mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada, mari angkat hati kita, arahkan hati kita menyembah Dia. Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Haleluya. Oh.
I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, Lord. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you yang bukakan jalan. Dia Tuhan yang memberikan kesembuhan. Hanya Dia. Dia Tuhan yang memberikan kemampuan. Dia Tuhan yang memberkati. Dia Tuhan Allah kita. Tak perlu engkau takut, tak perlu engkau ragu, tak perlu engkau bimbang. Sebab Dia Yesus yang memberi kemenangan, yang memberi pengharapan. Haleluya. That is who you are. That is who you are. There is who you are. Jesus, that is who you are. That is who you are. Yes, oh God. There is who you are. There is who you are. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pagi hari ini kami bawa setiap hati kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami siapkan hidup kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, satu kemurahan Tuhan, kalau kita masih diizinkan untuk kembali bersama-sama ibadah online saat ini, dan saya berharap keadaan kita semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin kuat, dan tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Banyak orang ketika berhadapan dengan masalah menjadi ragu dan bertanya-tanya, apakah Tuhan akan menolong kita? Apakah Tuhan ada untuk kita? Tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan dan mulai mengandalkan hal-hal yang lain. Keadaan itu tidak pernah menghancurkan iman kita. Keadaan itu hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang yang merasa keadaannya begitu berat, itu karena mereka kurang bersandar kepada Tuhan.
tekanan dalam hidup itu tidak akan terelakkan. Tetapi hidup dalam tekanan itu adalah pilihan. Janganlah kita hidup dalam tekanan. Dalam dunia yang begitu banyak pergumulan, masalah dan tantangan yang sukar ini, bagaimana kita bisa mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan? Pagi hari ini kita akan belajar tentang iman yang mahal. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur pagi ini untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Bersyukur untuk kesetiaan yang Tuhan tetap nyatakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Di dalam Ibrani 11 ayat 23 sampai 29, ayat pembahasan kita Ibrani 11 ayat 23 sampai 29, karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ketika Musa lahir, bangsa Israel sedang berada dalam perbudakan di Mesir. Untuk mengurangi populasi orang-orang Israel, bangsa Mesir mengeluarkan satu perintah, yaitu membunuh seluruh bayi laki-laki yang ada di Mesir. Tidak terluput, ini menimpa juga keluarga Musa. Di dalam Ibrani 11 ayat 23 dikatakan, karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Secara manusia, ada resiko yang besar ketika orang tua Musa menyembunyikan anaknya di dalam rumahnya. Kalau mereka ketahuan, mereka akan dibunuh, mereka akan disiksa, atau mereka akan mengalami bencana dalam hidupnya. Tapi ada tangan Tuhan yang kuat, yang melindungi hidup Musa pada waktu itu, bahkan ketika dia masih bayi. Bapak Ibu bisa melihat satu peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tetap tekun berdoa, tetap menyembah Allah, walaupun peraturan melarang untuk mereka menyembah Allah. Mereka harus menyembah kaisar. Mereka harus menyembah raja. Di tengah-tengah api pun, tangan Allah yang kuat itu yang menopang Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak terbakar. Bahkan ujung rambutnya pun tetap aman. Dikarenakan apa? Karena ada perlindungan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saat ini, iman yang mahal itu bagaimana sih? Poin yang pertama, iman yang mahal itu menuntut pilihan. Iman yang mahal menuntut pilihan. Di dalam ayat 23 dan 24-25 dalam Ibrani 11, karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa telah diangkat menjadi anak putri Firaun. Yang artinya, dia tentu boleh menikmati seluruh fasilitas yang ada di negeri Mesir. Ya, dari sekolah, pendidikan, kesehatan, ilmu, atau apapun, Musa bisa mendapatkannya dengan luar biasa. Karena dia menjadi anak putri Firaun. Tetapi,
setelah dewasa, dia menolak disebut anak putri Firaun, yang artinya segala fasilitas yang ia punya tidak bisa dinikmati kembali. Musa memilih untuk menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Bapak Ibu yang saya kasih saat ini, apa sih yang ditawarkan kepada Musa? Ketika Musa menjadi anak putri Firaun, yang dia dapatkan adalah popularitas, harga diri, kekuasaan, kesenangan, harta. Tetapi untuk Musa dikatakan ada yang jauh lebih berharga. Apa? Yaitu keselamatan kekal. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel telah menempati tanah Kanaan, Yosua menghadapkan mereka pada sebuah pilihan. Apakah mereka akan tetap beribadah kepada Allah atau kepada allah-allah lain? Tapi Yosua membuat pernyataan yang tegas bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Allah. Di dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Iman yang mahal adalah iman menuntut pilihan. Dikatakan ekspresi iman adalah keberanian untuk memilih yang benar, bukan yang mudah. Ekspresi iman adalah keberanian untuk memilih yang benar, bukan yang mudah. Musa memilih yang benar. Poin yang kedua, iman yang mahal itu iman menuntut ketaatan. Ibrani 11, 26-27, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ketika Musa membuat pilihan untuk berada bersama umat Allah, dia tidak memiliki masa depan yang benar. Artinya masa depan yang cerah. Ketika Musa berada di dalam kumpulan umat Israel, dia tidak memiliki gambaran akan masa depannya. Menurut pandangan manusia, dia meninggalkan seluruh kekayaan, dia meninggalkan seluruh fasilitas yang ada di Mesir. Yang boleh dikatakan dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Ya, dan mungkin banyak manusia berpandangan Musa ini orang yang bodoh. Kenapa? Dia punya kekayaan, dia punya popularitas, dia punya harta, ditinggalkan semuanya ini hanya untuk mengajak umat Allah keluar dari Mesir. Musa memiliki iman yang luar biasa. Musa tetap mempertahankan imannya dengan berani mengambil pilihan itu. Jika Allah menuntun kita, pasti ada masa depan. Jadi poin yang kedua, iman yang mahal itu adalah iman yang menuntut ketaatan. Dikatakan Allah itu lebih suka ketaatan daripada korban. Siapa sih kalau kita belajar ketaatan? Ya pada pribadi Yesus sendiri. Bagaimana Yesus? Dia taat. Dia teladan ketaatan kita. Ya dikatakan dia tidak memilih jalan kenyamanan. Dia tidak memilih jalan ketenaran. Dan dia tidak memilih jalan kekerasan. Bagaimana kita belajar tentang ketaatan? Ya belajar kepada Kristus. Belajar kepada Tuhan kita. Yang dia sudah menjadi teladan yang luar biasa dalam hidup kita. Poin yang ketiga, iman yang mahal menuntut keyakinan. Ibrani 11 ayat 28, karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Bapak Ibu, ketika Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memercikan darah anak domba ke pintu rumahnya, mereka melakukan seperti perintah Tuhan. Sekali lagi, menurut pandangan manusia, ini nggak ada hubungannya. Ya, percikan darah di atas ambang pintu, itu nggak ada hubungannya sebetulnya.
Ya, dan mereka juga tidak tahu kalau mereka memercikkan darah di atas ambang, mereka tidak akan punya masalah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, iman yang mahal itu menuntut keyakinan. Dan dikatakan orang-orang Israel itu mereka taat ketika Allah berfirman kepada mereka, Allah katakan, ambang pintu rumahmu kuas dengan hisop dengan darah anak domba. Dan mereka lakukan itu. Jadi sebetulnya secara logika, hubungannya apa sih ketika mereka ngasih, membasuh pintu muka rumahnya dengan hisop dengan darah, pasti tidak ada kematian. Tapi iman itu menuntut keyakinan. Walaupun begitu, mereka tetap yakin kepada Tuhan dan taat. Iman menuntut keyakinan kita akan janji-janji Tuhan. Betapapun kecilnya kemungkinan janji itu digenapi, kita harus menyadari betapa pikiran manusia kita yang terbatas ini tidak sanggup menyelami betapa besar dan luasnya pemikiran dan rencana Tuhan bagi kita. Jadi, Bapak Ibu, juga saudara-saudari yang saya kasih, iman yang mahal itu menuntut keyakinan. Yakin nggak kita hari-hari ini ketika kita di dalam pergumulan? Yakin nggak Tuhan menyertai kita? Mungkin secara logika rasanya berat untuk ke depannya. Tapi saat ini kita mau belajar bersama-sama, iman itu menuntut keyakinan. Rasanya nggak mungkin. Ya sudah. Ingat, ketika perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan, dia sudah melakukan pengobatan kemana-mana, mungkin sampai hartanya habis. Tetapi dianya menjamah jubah Yesus. Dan dikatakan dia mengalami kesembuhan. Sebetulnya nggak ada hubungannya. Tapi keyakinannya itu menyembuhkannya. Dan saya berharap setiap kita pada pagi hari ini munculkan keyakinan kita. Untuk kita mulai belajar kepada Tuhan. Belajar berserah kepada Tuhan. Orang lain mau ngomong apa, tetapi Bapak Ibu, mari kita belajar yakin akan firman Tuhan. Yakin akan firman Tuhan. Yang terakhir, iman yang mahal itu menyelesaikan pergumulan. Di dalam Ibrani 11 ayat 29, karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ketika bangsa Israel dikejar oleh orang Mesir, mereka dihadapkan dengan Laut Merah. Di belakang mereka tentara Mesir, kanan kiri mereka gunung, depannya Laut Merah. Sebetulnya sudah nggak ada jalan keluar. Tapi mereka belajar percaya kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini kita juga mengalami hal yang sama. Rasanya berat hidup ini. Kanan kiriku kok punya banyak masalah. Ya, kanan kiriku banyak pergumulan, belakangku banyak pergumulan, depanku banyak pergumulan. Kita lupa. Kita tidak pernah menengadah kepala kita ke atas. Masih ada tangan Allah yang murah yang akan menolong kita. Sama seperti bangsa Israel. Ya, ketika mereka dihadapkan dengan Laut Merah, mungkin menciutkan hati mereka. Ya, tapi pada saat itu perlindungan Allah nyata atas mereka. Dia membuka jalan di tengah-tengah Laut Merah. Ya, bangsa Israel melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sementara orang Mesir tenggelam ketika mereka harus melewati jalan itu. Percayalah bahwa Allah sanggup meluputkan kita dari segala pergumulan yang kita lewati. Bapak Ibu, kita belajar percaya kepada Tuhan. Iman yang mahal itu menyelesaikan pergumulan kita. Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Selama kita masih berada di dalam dunia, kita tidak luput dari masalah. Kita tidak pernah luput dari masalah atau penderitaan. Mengapa dunia dipenuhi dengan masalah? Masalah dan penderitaan timbul karena dunia sudah jatuh dalam dosa. 1 Yohanes 5 ayat 19 katakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun sebagai orang percaya kita tidak usah takut dan cemas. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai semua masalah atau penderitaan yang terjadi untuk menarik kita lebih dekat kepada Dia.
Seringkali situasi sulit atau masa-masa yang gelap, ekonomi, sakit, penyakit, dan lain-lain di dalam kehidupan kita memaksa kita untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Mungkin ketika kita mengalami wabah corona ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita hampiri Tuhan. Kita belajar bersama-sama berserah kepada Tuhan. Waktu indah, mungkin Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk bersabar dan tetap menaruh iman pengharapan hanya kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Asal kita percaya penuh kepada Tuhan, setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena Dia turut bekerja. Iman yang mahal, iman yang menyelesaikan pergumulan kita. Tuhan adalah pemegang kendali seluruh kehidupan kita di muka bumi ini, termasuk masalah yang kita alami. Oleh karenanya, serahkan beban hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan turut bekerja. Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi baik karena ada pengorbanan yang sempurna yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah apapun yang ada dalam dunia kita. Saat ini, Bapak Ibu, mari kita belajar dari Musa. Hidup tidak luput dari suka dan duka. Tidak lepas dari tantangan dan pergumulan. Tetapi milikilah iman bahwa di tengah-tengah semuanya itu, tangan Tuhan menyertai dan melindungi kita. Tidak pernah lepas Dia menaungi kita, tetapi Dia akan bersama-sama berjalan dengan kita. Untuk itu, mari tetap teguh di dalam Kristus. Apapun keadaannya. Kenapa? Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Dan Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Hari-hari ini sampai ke depan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kemurahan yang sudah Allah limpahkan dalam hidup kami. Ajari kami memiliki iman yang teguh Tuhan. Hari ini mungkin kami mengalami pergumulan yang secara manusia kami tidak mampu Tuhan untuk menghadapinya. Tetapi satu hal yang kami tahu, kami punya Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami. Yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup mencukupkan kami, dan yang sanggup memelihara kehidupan kami. Masa depan kami tahu Tuhan yang atur. Pekerjaan kami, keluarga kami mau belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang kekurangan dicukupkan karena tangan Allah yang murah. Mari angkat tangan kita bersama pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke dalam rumah Tuhan, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar melalui pintu rumah Tuhan. Tuhan akan biarkan musuhmu yang maju berperang engkau terpukul kalah olehmu. Diberkatilah segala usahamu, buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota kemana engkau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, dan diberkatilah segala usahamu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Saat ini, biarlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, saya yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Harta yang mahal bukan tentang kekayaan, namun iman kita kepada Tuhan. Tetap jaga hubungan dengan Tuhan dengan berdoa setiap hari bersama keluarga pukul 9 malam. Kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara, pemimpin bangsa kita, juga tenaga medis supaya pandemik ini cepat berlalu. Dan kita juga ingatkan kembali untuk iKid ada ibadah
live streaming bersama Superbook setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Dan untuk iCare juga ada live streaming, untuk iCare bisa menghubungi kembalinya masing-masing. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan, baik itu persembahan ucapan syukur, perpuluhan, janji iman, dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama Gizi Semarang. Demikian ibadah kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di bawah ini ya. Sampai berjumpa kembali dengan ibadah online selanjutnya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati.